Ben niku Pak, ben adem niku asene Pak. Oh. Guling tok ya toh. Teman-teman, untuk Suzuki Swift itu mobil, terutama yang CBU yang sedang kita buru kali ini, itu mobil yang enak banget, fun to drive. Kemudian justru fiturnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan versi yang lebih muda di tahun 2008-9 itu. Ben niku Pak, ben adem niku asene Pak. Oh. Menurut pengalaman kami pribadi, karena memang beberapa kali di PM itu ada pesanan unit itu, mobilnya itu lebih enak untuk dikendarai di jalan tol. Dia memang itu hatchback tapi kompatibel di jalan tol. Dia itu akselerasinya bagus, mobilnya stabil, terus enggak, kalau irit itu pasti karena memang cc-nya kecil. Kemudian transmisinya itu enak, kerasa beda dengan Swift yang non CBU. Itulah kenapa teman-teman di tipe CBU baik GT maupun GL itu punya peminatnya sendiri. Bahkan ada komunitasnya sendiri, kalau nggak salah itu pecinta Swift yang CBU. Pengalaman kita mencarikan yang pertama kali itu punya Pak Adib, tetangga kami sendiri, rumahnya di Mangonsari. Itu effortnya lumayan, cuman di waktu itu, waktu pandemi COVID, memang nggak banyak orang cari mobil, jadi enak gitu loh. Jadi barangnya agak ada, kemudian bisa milih. Itu dapat dengan kondisi yang bagus. Sempat kita review juga di YouTube Mas Wahid. Memang mobil itu memang khas banget. Head unitnya kecil ya, tapi suaranya oke. Kemudian interiornya memang masih fabric tapi juga kuat. Setirnya kulit yang kuat dan solid, jadi enak dipegang gitu kalau nyetir. Teman-teman yang suka dengan unit itu pasti, atau punya pengalaman merawatnya, pasti juga punya experience tersendiri. Lah, tantangan kita di kali ini itu unitnya nggak sebanyak dulu, jadi kita mengalami kendala dalam perburuan ini. Jadi beberapa unit sudah kita cari. Sebenarnya Pak Akbar dari Bekasi ini nyari yang tipe GT, Om Mari. Namun beberapa unit yang kita cek tipe GT, GT1 ya berarti ya, yang CBU itu, yang sudah ABS dan lain-lain itu, unitnya belum memenuhi kriteria baik dari pemesan maupun dari, kalau kami sebenarnya ngikut, karena kami kan hanya menyampaikan laporan aktualnya unitnya itu seperti apa, PR-nya apa, kondisi bodi seperti apa, engine, matic dan sebagainya, butuh PR berapa gitu. Terus kondisi unit itu kira-kira nilainya berapa, apakah grade A, grade B atau grade C, sesuai dengan grade yang sudah ada di BMI. Tapi akan kita kembalikan lagi kepada customer. Ada customer yang nyari grade terendah untuk bisa di-upgrade, dimodif, macam-macam ada yang mencari grade medium supaya masih bisa ori, look masih macam-macam. Ada yang cari grade A yang benar-benar masih full ori, utuh gitu. Yang pertama itu yang menurut kami agak susah, apalagi budgetnya misalkan terbatas. Pak Akbar sebenarnya cukup budgetnya untuk tipe GT. Namun untuk dapat yang bagus kita belum nemu. Akhirnya kemarin kita sempat ngobrol, kemungkinan Pak Akbar ini mau turun ke tipe GL, jadi tipe CBU yang paling rendah. Overall sebenarnya cukup oke mobil itu secara umum ya. Ada beberapa modifikasi, ada di header knalpot, jadi suaranya kalau di starter dia agak keras. Cuman kadang ada juga yang suka dengan knalpot seperti itu. Waktu itu kita pernah mencarikan knalpot seperti itu, ada yang ori, kita tawarkan setelah disalon apakah mau dipasang yang ori, beliau tetap milih yang knalpot chrome, jadi itu selera. Kemudian velgnya sudah
di-upgrade ke aftermarket Thailand gitu-gitu, yang kalau dilihat secara tampilan untuk anak muda sudah ready untuk matching gitu ya di cafe atau sama teman-teman komunitas gitu-gitu. Akan tetapi beberapa PR yang jadi concern sudah kita laporkan ke Pak Akbar. Kemudian beliau memutuskan untuk berpikir dulu. Akhirnya sambil komunikasi di jalan belum nemu ya kan mau apa gitu-gitu. Beberapa waktu kemudian memutuskan untuk move ke tipe GL. Akhirnya setelah kita tinggalkan Swift itu, kita pamit, bapaknya ramah sekali, kita disuruh masuk, kasih jajan, aja minum. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke dekat Terminal Tingkir. Makan dulu di bebek Madura, langganannya Om Ari, favoritnya Om Ari. Banyak banget, sambelnya enak. Mereka nggak mules, tapi saya mules. Terus lanjut, dekat situ ada showroom yang menurut kami unitnya bagus semua. Jarang banget di situ showroom itu nyetok yang nggak breng istilahnya kalau orang Salatiga ya. Barangnya bagus. Tapi saya nggak begitu inget namanya. Kalau nggak salah tuh kakak beradik namanya Pak Yohanes sama siapa gitu, kakak beradik. Yang komunikasi Om Ferry. Dulu kita pernah ngambil Innova diesel matic di situ, Innova lama. Kemarin kita ngecek jazz pesanan dari Pak Ilham. Beliau itu temannya tim BMI yang ikut ngecek juga di lokasi. Mobilnya oke, Orion hampir semuanya full ori. Velg, eksterior, engine masih seger. Teman-teman tahu lah kalau seger tuh kayak apa. Jangan bisa lihat di record dari teman-teman perburuan pas ngecek jazz itu. Kondisi hujan terus banget. Agak lama lah, 30 menitan lebih. Bagus, interiornya bagus banget, setirnya bagus banget. Kalau belum laku teman-teman bisa ambil itu mobil. Ada sedikit PR itu di transmisi itu, tapi kalau kata bapaknya itu cuman apanya gitu, karetnya lepas atau apa gitu, atau mounting atau apa saya kurang tahu. Bapaknya siap memperbaiki untuk terima beres. Permasalahannya adalah mobil itu bagus teman-teman. Cuman user atau pemesan kami itu lebih prefer ke VTEC. Lah itu tahun muda IDSI 2007. Kalau saya pribadi, saya tuh nggak begitu ngerti kenapa orang-orang tuh lebih memilih VTEC daripada DSI. Mungkin sudut pandangnya karena VTEC teknologi terbaru, kemudian sudah body kitnya sudah agak turun, jadi sudah sporty, headlampnya juga sudah satu warna dengan body, misalkan kuning itu ada warna-warna kuning di dalam headlampnya gitu, makanya mungkin jadi punya karakter sendiri untuk jazz VTEC. Tapi kalau boleh menyampaikan sudut pandang yang berbeda, kalau kami punya taste itu lebih ke jazz IDSI sih menurut kami, karena dia pertama keluar ya, lebih legendaris, engine-nya unik gitu, businya itu ada 8. Teman-teman nggak pernah menemukan, jarang pasti mobil inline 4 silinder yang jumlah businya sebanyak itu. Unik mobil itu, apalagi masih Orion, pelek ori. Kita cobain Honda Jazz DSI 2000 berapa? 2007 di Salatiga.
Begitu perburuan kali ini. Kita masih akan lanjut teman-teman karena belum dapat. Teman-teman di Jakarta, Om Momo dan Om Yoga juga membantu kita ngecek beberapa unit, cuman barangnya masih belum ada yang oke. Jadi kita masih berusaha untuk bisa segera mendapatkan pesanan dari Pak Akbar dan Pak Ilham. Mohon doanya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen meminang dua jenis mobil ini ya, Jazz VTEC atau IDSI, kemudian Swift GL atau Swift GT1 yang CBU, kita harus merogoh kocek yang lumayan kalau pengen yang bagus banget. Jelas 100-nya ke atas, tapi kalau yang cukupan aja lah ya, mungkin 100 ke bawah bisa teman-teman. Mengingat mobil ini itu mobil yang tricky, jadi kalau kita budget yang rendah, teman-teman bisa membayangkan dapat kondisi yang mungkin agak sedikit PR gitu. Sekian, sampai ketemu di vlog selanjutnya.